Mahasiswa Universitas Padjadjaran dan sejumlah universitas lainnya menggelar unjuk rasa siang ini menagih respons dari tuntutan 17+8 di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Salah satu isi tuntutan antara lain membentuk tim investigasi independen semua korban kekerasan yang diduga dilakukan aparat selama demonstrasi 28 hingga 30 Agustus 2025. Usai berdialog dengan mahasiswa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memastikan aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal tuntutan 17+8. Sanksi etik sudah dijatuhkan untuk 2 dari 7 anggota BRIMOB yang menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Apakah Polri akan menjatuhkan atau melanjutkan proses pidana kepada polisi yang telah menjalani sidang etik? Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneam. Dan juga saya Maidop Elvina. Informasi pertama di Kompas Petang kita hari ini berasal dari mahasiswa dari Universitas Padjadjaran dan sejumlah universitas lainnya yang menggelar aksi unjuk rasa menagih respons dari tuntutan 17+8 warga di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kali ini unjuk rasa mahasiswa dibuat berbeda, melakukan aksi damai dengan teatrikal, bermain dan juga membaca puisi. Namun tetap kehadiran mahasiswa datang ke gedung DPR Senayan adalah untuk menagih janji dari tuntutan 17+8 warga. Kita sekarang menggunakan aksi damai. Kita tidak menggunakan provokasi, provokator apa segala macamnya. Karena kita ingin menegaskan bahwa ini adalah suara dari rakyat, suara dari mahasiswa, suara dari seluruh elemen masyarakat tanpa adanya provokator. Gitu. Kayak kurang memungkinkan kalau tiba-tiba ada yang lempar batu, ada yang tiba-tiba jebolin pagar, itu dipastikan bukan dari kita. Mahasiswa yang datang ke depan gedung DPR mengaku tidak ada perjanjian bertemu dengan anggota DPR RI. Sebab peserta aksi datang karena tuntutan bukan untuk kompromi. Jika tuntutan 17+8 tidak dipenuhi, maka membuktikan DPR dan pemerintah bermain-main dengan suara rakyat. Menurut rencana, peserta aksi berjanji akan menyampaikan orasi pada pukul 16.30 sore ini. Kemudian tidak ada sama sekali berjanjian atau kemudian menjadwalkan pertemuan dengan anggota DPR RI pun kami dari kawan-kawan masa aksi Unpad setelah menerima undangan beberapa kali dari Dikti, dari Pemprov, kemudian dari Kabupaten Sumedang gitu, tidak pernah sama sekali menghadiri audiensi karena akhirnya kami melihat bahwa kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. 17 tuntutan ini tidak terpenuhi, kami sepakat bahwa artinya DPR RI dan pemerintah itu menganggap enteng dan main-main dengan 17 tuntutan ini. Sama piknik bareng-bareng untuk kita sama-sama. Sementara itu saudara, untuk pengamanan demo hari ini Polda Metro Jaya menurunkan 1.371 personel pengamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres, Pemprov DKI Jakarta dan juga Kodam Jaya. Tidak hanya di DPR, pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik di Jakarta. Polri pun apresiasi unjuk rasa yang terpantau aman dan kondusif. Kita kesulitan mencari roh aman, sepakat
di luar sana bahwa kita piknik. Polda Metro Jaya menurunkan 1.371 personil pengamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian stakeholders dari Pemprov DKI, kemudian rekan-rekan dari Kodam Jaya untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Kami berharap situasi tetap kondusif, kami siap, kami hadir di lapangan. Usai berdialog dengan mahasiswa saudara, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Williarto memastikan aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal tuntutan 17+8. Brian menyebut pemerintah mencatat detail tuntutan perwakilan mahasiswa. Pemerintah menurutnya mengapresiasi mahasiswa yang mau berdiskusi berkelanjutan, bukan hanya saat ramai momen unjuk rasa. Selain Mendikti Saintek, pertemuan di sana juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang hadir berasal dari BEM SI Kerakyatan dan juga gabungan 7 organisasi Cipayung Plus. Tunggu aja dulu. Yang disampaikan apa? 17+8 kah? Oh iya, itu pasti juga masih disampaikan. Banyak hal sekali ya. Tadi banyak sekali tuntutan kita semua dicatat sama Mas Menteri Seknek bersama kami juga, hal-hal apa yang kita perlu lakukan, perbaikan-perbaikan di banyak sektor. Tentu kita berterima kasih pada adik-adik mahasiswa, dan kita juga tadi ingin diskusi-diskusi ini bisa berlangsung terus ya. Berbagai masukan tentu akan disampaikan oleh Pak Seknek, tentu dilanjutkan tidak hanya ke Bapak Presiden, tetapi kementerian-kementerian mana tadi yang perlu kita perbaiki. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, saudara, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyebut kondisi dan situasi saat ini bisa berangsur aman jika tidak ada yang terprovokasi dan menjalin dialog yang baik di ruang unjuk rasa. Wiranto pun bilang Presiden Prabowo Subianto melihat dan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan, namun tidak semuanya dapat dikabulkan bersamaan. Bila sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Gerakan 17+8 tuntutan rakyat bergema. Sejumlah pegiat media sosial hingga influencer sudah menyerahkan tuntutan rakyat berupa 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke perwakilan DPR Kamis kemarin. Mereka menuntut bukti konkret dan bukan janji semata dan mengupdate kemajuannya secara transparan. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi.
sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Di malam harinya, sejumlah mahasiswa memenuhi undangan Presiden Prabowo ke Istana Merdeka yang diwakili Mensesnek Prasetyo Hadi karena Prabowo menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal. Sehari sebelumnya, pimpinan DPR juga menerima aspirasi dari berbagai elemen mahasiswa ekstra dan intrakampus sebanyak 16 organisasi kemahasiswaan. Melihat derasnya tuntutan masyarakat agar pemerintah sungguh-sungguh melakukan total perbaikan yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tegaskan partainya mendorong dialog untuk mencari solusi dari tuntutan tersebut. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan. Saya menyikapinya dengan terbuka. Ya, tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu. Apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Senada, Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan akan mempelajari detail isi 17+8 tuntutan rakyat. Bahlil menilai apa yang disuarakan masyarakat merupakan kontrol terhadap pemerintah di negara demokrasi. Ya, kita menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat. Ini sebagai bagian daripada kontrol, dan negara kita ini kan demokrasi. Nah, untuk poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara seksama dan akan melakukan respon proaktif yang terukur. Sudah barang tentu ini bagian daripada proses untuk bagaimana kita mendorong agar demokrasi kita ke arah yang lebih baik. Ya. 17+8 tuntutan rakyat merupakan desakan terbuka yang diinisiasi sejumlah influencer dan pegiat media sosial. Tuntutan itu dirangkum agar aspirasi yang ingin disuarakan lebih sistematis dan mudah ditagih kepada pemerintahan Prabowo dan DPR. Tak hanya itu, 17 tuntutan itu juga menyasar ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan menteri di sektor ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau kondisi terkini dari dua lokasi di depan gedung DPR. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman, dan juga Triksi Valencia serta juru kamera Anggi Medarwan di Istana Kepresidenan. Kita ke gedung DPR terlebih dahulu. Rizka, hari ini adalah deadline ya, atau batas waktu tuntutan jangka pendek 17+8. Jika nantinya tidak dipenuhi oleh DPR dan juga pemerintah, apa yang akan dilakukan peserta aksi hari ini? Ya, benar Maido dan juga saudara, bagaimana kemudian aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun BEM Kema Unpad di depan gedung DPR pada hari ini adalah sifatnya menagih janji kepada DPR RI, bagaimana kemudian sebelumnya tuntutan yang sudah mereka serahkan ataupun diserahkan oleh BEM SI sebelumnya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko sudah diterima begitu. Jadi hari ini mereka merupakan sifatnya lebih kepada menagih janji begitu atas tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya. Bagaimana kemudian tadi kalau informasi yang kami dapatkan dari BEM Kema Unpad yang melakukan aksi di depan DPR saat ini, tadi mereka berangkat juga dilepas oleh Rektor Universitas Padjadjaran, kemudian juga mereka membawa naskah akademik yang tadi disebut berupa ataupun namanya adalah maklumat makalangan dari Padjadjaran untuk Indonesia. Jadi mereka juga menyusun naskah akademik begitu ya bersama dengan Civitas Akademika dari Universitas Padjadjaran, kemudian untuk dapat diserahkan ke anggota DPR. Tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa sifat yang dilakukan oleh masa aksi pada hari ini adalah lebih kepada menagih janji. Namun bagaimana kemudian kalau misalkan kita lihat juga hari ini merupakan tanggal merah nasional, merupakan perayaan Maulid Nabi, tentu anggota DPR tidak ada berkantor hari ini di gedung DPR. Jadi mereka mengatakan bahwa
tidak hanya melalui aksi ini, tentu dengan melalui gaungkan di media sosial, tentu pesan ini dapat sampai kepada anggota DPR. Nah, selain itu, Maido dan juga saudara, tidak hanya BEM Kema mahasiswa Unpad yang tadi melaksanakan aksi di depan gedung DPR, namun juga kami memantau ada beberapa masyarakat sipil yang menggunakan atribut merah, maksud kami pink dan juga hijau, yang juga membawa semacam banner tuntutan yang sudah banyak kita lihat di masyarakat, yakni tuntutan sebanyak 17 plus 18 yang sudah dirangkum sebelumnya. Bagaimana kemudian DPR harapannya dapat segera merespon terkait dengan tuntutan ini. Kemarin kalau kita juga mengikuti audiensi yang dilaksanakan di gedung DPR bersama dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan bahwa juga sempat menyampaikan meminta maaf atas tindak tanduk anggota DPR yang dinilai tidak berempati, kemudian juga mengatakan akan menanggapi tuntutan ini. Tentu kita juga masih menanti bagaimana tanggapan dari DPR terkait dengan tuntutan masyarakat pada hari ini. Terima kasih Fedriska Ananda dari depan gedung DPR. Kita ke Istana Kepresidenan Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di sana. Triksi, kemudian apa yang jadi respons dari Istana terkait dengan tuntutan yang dirangkum dalam 17 plus tuntutan warga yang deadline-nya jatuh pada hari ini, Triksi? Ya, Maidop dan juga saudara, kalau kita melihat bagaimana respon dari Istana terkait dengan tuntutan bukan hanya 17+8, tapi juga apa yang disampaikan oleh para mahasiswa maupun masyarakat sipil di berbagai unjuk rasa, memang kita melihat ada beberapa respon. Kalau yang terdekat semalam, ada ruang yang disampaikan dari pihak Istana untuk mengajak ataupun juga mendengarkan secara langsung perwakilan mahasiswa. Setidaknya ada 30 perwakilan dari kemahasiswaan yang diterima dan juga menyampaikan aspirasinya, tuntutan-tuntutannya di hadapan Mensesnek maupun juga Menteri Mendikti dan juga Saintek. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita melihat apa yang disampaikan, bahwa dari Mensesnek sendiri ini mencatat secara detail, kemudian juga mengkaji dan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto langsung. Ini memang sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang Istana untuk kemudian bisa bertemu antara Istana dan juga mahasiswa, yang nantinya hasilnya ini akan direport langsung kepada Presiden untuk kemudian dikaji dan dilihat apa yang bisa menjadi tanggapan-tanggapan ataupun juga yang bisa dilakukan dari tuntutan-tuntutan yang disampaikan. Yang ini juga ditegaskan juga oleh Menteri Mendikti Saintek Brian Yulianto, kalau misalnya ini juga akan segera ditindaklanjuti. Tapi yang jelas bagaimana yang di-highlight oleh para mahasiswa adalah meskipun tidak ada tanggal waktu ataupun juga kepastian kapan akan ditindaklanjuti ataupun misalnya direalisasikan, tapi yang mereka pegang dari pernyataan Mensesnek adalah setiap tuntutan dan juga aspirasi ini akan dijawab secepat-cepatnya ataupun juga dalam tempo sesingkat-singkatnya. Inilah yang kemudian mereka akan kawal prosesnya dan kawal kapan kemudian aspirasi tuntutan mereka yang disampaikan di Istana ini juga akan direalisasikan secepat mungkin oleh pemerintah. Medop. Triksi Valencia dari Istana Kepresidenan Jakarta, dan sebelumnya ada Fedriska Ananda dari depan gedung DPR Senayan Jakarta. Terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi sanksi etik sudah dijatuhkan untuk 2 dari 7 anggota BRIMOB yang menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Apakah Polri akan menjatuhkan ataupun melanjutkan proses pidana pada polisi yang telah menjalani sidang etik? Kami bahas usai jeda di Kompas Petang. Diminum. Saudara, anggota DPR fraksi PAN, Satria Utama atau Uya Kuya, bertemu dengan salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Dalam pertemuan itu, Uya memutuskan untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap pelaku. Boleh jangan nangis lagi. Udah jangan nangis. Kita maafin ibu, kita maafin. Dan lupa dokumennya mana? Inilah saudara momen saat Uya Kuya bertemu dengan salah satu pelaku penjarahan rumahnya yang ditangkap polisi. Dalam aksi penjarahan, pelaku mengambil AC di rumah Uya Kuya. Dalam video yang dibagikan akun Instagram Amanat Institut ini, Uya Kuya bilang memaafkan tindakan yang dilakukan pelaku. Uya juga menjelaskan tidak akan melanjutkan proses hukum pada pelaku.
Saudara, 2 dari 7 polisi yang terseret dalam kasus kematian ojol Afan Kurniawan sudah dijatuhi sanksi etik oleh Polri. Komisi untuk Orang Hilang dan juga Korban Tindak Kekerasan ataupun Kontras pun mendorong agar Polri juga menjatuhkan sanksi pidana. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun. Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri. Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis atau rantis yang menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas, dijatuhi sanksi demosi atau penurunan jabatan 7 tahun. Majelis Sidang Etik Polri menyatakan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran dalam kasus tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan. Keputusan ini lebih ringan dari keputusan Majelis Sidang Etik Polri yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugae. Kompol Kosmas terbukti bertindak tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa pada 28 Agustus lalu hingga mengakibatkan korban jiwa. Putusan ini mendapat penolakan Ikatan Keluarga Ngada atau IKADA Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka mendatangi Mapolda NTT dan membawa pernyataan sikap penolakan putusan PTDH atas Kompol Kosmas Kajugae. Menolak dengan keras putusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kompol Kosmas Kajugae. 2. Menolak dengan keras mekanisme persidangan etik yang terkesan terlalu cepat dan mempertanyakan kualitas pembuktiannya. Di satu sisi lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mendorong agar 7 anggota Brimob tak hanya dijatuhi sanksi etik, tetapi mendorong dibawa ke proses pidana sebagai langkah Polri untuk memberikan efek jera pada anggotanya. Dengan kemudian ada itikat dari kepolisian untuk dapat memberikan efek deteren atau efek jera gitu ya, tidak hanya kemudian hanya di level yang sifatnya etik, tapi juga bisa mendorong menjadi upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang mengarah pada pemeriksaan di level pidana. Nah, itu juga bisa menjadi satu sinyalmen bahwa ada itikat dari kepolisian untuk berbenah. Total ada 7 polisi yang terseret dalam kasus kematian ojol Afan Kurniawan. Terhadap mereka dibagi menjadi 2 kategori pelanggaran. Kompol Kosmas dan Bribka Rohmat masuk dalam kategori berat, sementara 5 polisi lainnya masuk dalam kategori sedang dan menunggu jadwal sidang etik selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 2 dari 7 anggota Brimob penabrak Afan Kurniawan telah dijatuhi sanksi etik. Apakah sanksi akan berlanjut ke ranah pidana? Lebih lengkap kami bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Bang Edi Hasibuan yang telah hadir bersama kami di studio Kompas TV, dan juga saya sapa melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Riset YLBHI Mas Arief Maulana. Selamat petang Bang Edi, selamat petang Mas Arief. Selamat petang. Saya ke Mas Arief dulu. Mas Arief, ini sanksi etik sudah diberikan kepada 2 anggota Brimob. Tapi beda ini, yang satu demosi 7 tahun, yang satu PTDH. Menurut Anda? Ya, saya pikir sanksi etik yang diberikan oleh Polri bagian dari penegakan hukum di internal, dan kita hormati itu. Namun saya kira yang penting adalah proses etik ini berlanjut bukan hanya ke 2 orang, tapi juga ke 5 pelaku yang kemudian terlibat dalam kasus kematian Afan ya beberapa waktu yang lalu. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana penegakan hukum ini tidak berhenti di level etik ya, tetapi juga penegakan hukum pidana ya, karena selama ini seringkali terjadi ketika pelaku tindak pidana itu aparat kepolisian, yang terjadi adalah impunitas. Tidak ada proses penegakan hukum yang kemudian adil, yang kemudian tegas jika kemudian aparat penegak hukum yang kemudian menjadi pelaku. Kita bisa mengambil contoh misalkan di Padang ya, ketika Afif Maulana, seorang anak 13 tahun meninggal dan ada 17 lainnya yang mengalami penyiksaan yang kekerasan oleh kepolisian. Kemudian kasus tersebut ditemukan memang betul ada penyiksaan, tapi hanya berhenti di etik.
tidak berlanjut dalam penegakan hukum pidana. Oke, berarti Anda mendorong bahwa tidak hanya sebatas di etik, tapi juga harus didorong ke proses pidana ya? Betul. Saya kira ini penting karena keluarga dari Afan tentu menunggu itu, dan ini juga menjadi perhatian dari publik. Publik sangat menantikan apakah penegakan hukum bisa berjalan adil dan masyarakat bisa menganggap bahwa proses sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Dan bukan hanya itu. Kita harus, kepolisian sebagai penegak hukum harus menunjukkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum, dan saya kira ini sangat penting agar kemudian ke depan ya kasus-kasus apapun yang melibatkan kepolisian itu betul-betul menjadi pembelajaran bagi aparat gitu. Baik, tidak ada diskriminasi dalam proses hukum ini dan mendorong untuk proses pidana. Terlebih keluarga juga tentu menunggu proses keadilan di sini. Saya ke Bang Edi, Bang Andi, Anda juga sepaham atau ada tanggapan berbeda? Etik harus didorong dengan proses pidana. Ya, pertama tentu saja kita melihat ya kerja daripada Komisi Etik yang dilakukan Polri ya. Saya lihat cukup maksimal dan juga sudah memberikan rasa keadilan. Walaupun saya tahu sendiri ini memberikan putusan PTDH kepada Kompol Kosmas itu sangat berat menurut saya. Kenapa? Apalagi saya tahu betul ya, dan saya kenal dengan Kompol Kosmas ya? Kosmas itu ya. Saya kenal betul karena memang dia adalah seorang polisi yang sangat bagus sebetulnya. Tetapi karena memang ada masalah seperti ini, akhirnya lalu diberikan suatu putusan PTDH. Dan itu menurut saya itu sangat berat memberikan putusan itu. Kenapa demikian? Karena memang ya, tapi ya inilah risiko ya. Risiko tugas menjadi anggota Polri dan itu tidak mudah. Dan kalau kita melihat alasan daripada kemarin Komisi Etik memberikan putusan PTDH adalah karena dia tidak profesional dalam menjalankan tugas pengamanan, dan kemudian ada menyebabkan ya ketidakprofesionalan lalu menyebabkan adanya kematian terhadap Afan Kurniawan. Dan ini jelas adalah merupakan kelalaian di dalam menjalankan tugas sehingga dia dikategorikan tidak profesional di dalam menjalankan tugasnya. Jadi menurut Anda dukung ke pidana atau cukuplah etis saja? Karena menurut Anda saya kira etis sudah berat. tidak demikian juga ya, karena kemarin kan Pak Kapolri juga sudah menyampaikan bahwa saja ini tidak tertutup kemungkinan ini bisa masuk kepada pidana ke apa? Kalau misalnya ditemukan ada bukti-bukti ada pelanggaran hukum, dan sampai sekarang kan masih di dalam ya. Dan bukti pelanggaran hukum jelas-jelas ada video yang menabrak. Menurut Anda itu kurang bukti bahwa ada pelanggaran hukum di sini, Bang Edi? Itu nanti akan apa? Sampai saat ini kan masih terus didalami. Saya kira dalam beberapa hari ke depan saya kira akan ada putusan itu untuk, dan sekarang masih dalam proses penyelidikan ya. Oke, dalam dan proses kita tunggu penyelidikan. nanti hasilnya. Saya yakin akan diumumkan ya. Yakin akan diumumkan, tapi setuju tapi nanti menunggu bukti-bukti dari polisi memang begitu masalahnya saat ini adalah dalam proses pengumpulan apa ya, fakta ya, bukti-bukti di lapangan. Kemudian itulah nanti akan dijeratkan kepada pidana atau tidak. Pidana. Kalau Mas Arief melihat demikian, polisi masih berkutat mengumpulkan bukti-bukti, atau menurut Anda bukti sudah terpampang nyata ada tindakan pidana yang dilakukan? Saya kira sudah sangat jelas ya bahwa apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang menggunakan kendaraan rantis ya, mengejar para demonstran pada peristiwa malam itu adalah tindakan yang diduga merupakan tindak pidana, dan perlu dicatat bahwa proses etik itu tidak kemudian menghalangi atau kemudian bukan menjadi prasyarat proses penegakan hukum pidana. Nah, ini yang harus kemudian ditegaskan. Tidak boleh kemudian proses etik kemudian dianggap sudah cukup dalam penyelesaian kasus Afan. Justru ini menunjukkan bahwa ada persoalan di tubuh kepolisian kalau sampai kemudian kasus ini hanya berhenti di wilayah etik. Karena pada prinsipnya ya tindak pidana itu bisa diberlakukan, ya, proses hukum pidana itu bisa diberlakukan kepada siapapun, termasuk aparat penegak hukum. Bahkan ketika itu pelakunya adalah penegak hukum, justru proses hukumnya bisa kemudian menjadi semakin berat begitu ya. Tetapi kita bisa melihat ke belakang. Tadi saya sampaikan satu contoh yang dekat dengan kita, baru terjadi akhir tahun yang lalu, bagaimana di Polda Sumbar saat itu ada 17 anak yang kemudian disiksa oleh kepolisian, tapi kemudian sanksi yang diberlakukan hanya sanksi etik, tidak berlanjut kepada proses pidana. Dan saya kira
Jangan sampai kemudian itu digunakan dan praktek-praktek impunitas atau kekebalan hukum terhadap. Oke, Mas Arief. Mas Arief, begini, kalau kita dudukan timelinenya begitu, apakah setelah rangkaian sidang etik ini selesai, baru otomatis langsung bisa dibawa ke ranah pidana atau tunggu ada aduan, terutama dari keluarga korban? Saya kira tidak perlu ada aduan, karena tindak pidana yang menyebabkan orang meninggal dunia bukan delik aduan atau tindak pidana yang harus dilaporkan oleh keluarga atau masyarakat. Kepolisian sesuai dengan kewenangannya memiliki tanggung jawab untuk memproses hukum pidana kalau memang ada tindak pidana semacam kasus kematian Afan ini. Dan kalau kita bisa kemudian perhatikan, ini sudah masuk, misalkan kalau kita bilang ini sengaja bisa pembunuhan, pasal pembunuhan, tapi kalau ini kelalaian bisa pasal di kelalaian di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan saya kira ini sekali lagi tidak perlu menunggu proses etik. Jadi penyidikan kasus terhadap Saya ke Bang Edi. Bang Edi, bagaimana akhirnya kita bisa melihat bahwa betul-betul polisi akuntabel dan transparan dalam mengusut kasus ini? Saya kira polisi memang harus transparan ya dan akuntabel. Kenapa demikian? Karena apalagi ini banyak mendapatkan sorotan masyarakat ya. Betul. Bahkan Kapolri juga kemarin udah ngomong, udah menyampaikan komitmennya bahwasanya ini akan disusut tuntas dan segera, dan kemudian Presiden juga kemarin udah ngomong ya. Saya kira tidak mungkin ini kasus dipermainkan. Saya kira tidak demikian ya. Malah memang kalau kita lihat prosedur yang dilakukan adalah yang selama ini dilakukan adalah pertama selesaikan dulu sidang etiknya. Ya. Nanti setelah ini kan saya kira dalam seminggu ini akan selesai ya. Hari ini dan kemarin sudah ada putusan. Pertama terhadap Kosmas sudah dilakukan. Kosmas. Kemudian kemarin sama sopir sudah. Sekarang yang 5 lagi akan diproses. Pekan depan. Ya. Kemudian itu nanti setelah selesai nanti ini akan diproses untuk ke arah yang lain. Dan saya kira sampai saat ini proses pendalaman penyelidikan ya. Baik. Apakah nanti ada ditemukan indikasi pelanggaran hukum, pasti akan diproses. Berarti Anda masih berkutat ya, masih bertanda tanya bahwa apakah ini ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau tidak? Karena memang ini kan harus dibuktikan ya. Jadi kita hanya tidak boleh menduga-duga, tidak boleh memperkirakan ya. Tapi memang semua ini nanti berdasarkan, termasuk kemarin ada CCTV, itu juga akan dilihat ya, bagaimana kejadian itu terjadi. Dan semua pihak akan dipanggil ya, akan dimintain keterangan ya, termasuk orang yang di dalam mobil itu, kemudian ada teman-temannya mungkin korban itu juga akan dimintain keterangan. Yang jelas tidak ada alasan ya bahwa kasus ini hanya berhenti di etik tapi terus berlanjut. Jika ditemukan ada bukti pidana, pasti akan proses. Dan tadi kata Mas Afif ya, buktinya sudah terpampang nyata ya. Oke, kita nantikan nih seperti apa. Apakah sidang pidananya ini akan berlanjut dan sesuai dengan arahan kita pantau bersama terkait dengan kasus ini. Terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Bang Edi Hasibuan, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan juga terima kasih juga kepada Bang Arief Maulana dari YLBHI telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih punya informasi soal polisi yang menggeledah kantor Lokataru Foundation imbas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru, Del Pedro Marhain, yang diduga menyebar hasutan yang menimbulkan kericuhan. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, polisi menggeledah kantor Lokataru Foundation imbas penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain yang diduga menyebar hasutan dan menimbulkan kericuhan. Dalam penggeledahan selama 2 jam, polisi menyita sejumlah barang, diantaranya buku dan spanduk dan publikasi hasil penelitian. Sebelumnya Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan terhadap pelajar terkait aksi demonstrasi dan perusakan yang terjadi pada 25 hingga 31 Agustus lalu. Itu kan order 42 penggeledahan dimulai. Kebetulan ada barang bukti yang diambil oleh pihak kepolisian, yaitu berupa pakaian dan juga 2 tablet, 2 unit laptop, berserta 1 unit
monitor komputer dan juga keyboard dan mouse-nya. Barang-barang seperti buku-buku, spanduk, serta juga mungkin dompet yang berisikan KTP, paspor, dan juga SIM. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra menegaskan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro tidak melanggar HAM. Yusril meminta Del Pedro melakukan perlawanan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Aman, besok kan lagi ketemu. Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah. Dan yang paling penting adalah sekarang keadilan untuk korban. 10 orang meninggal, 1 meninggal aja harusnya menjadi kegagalan negara. Ini 10. Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang UNES berusia 20 tahun, meninggal pasca mengikuti demo. Iko diketahui kritis usai menjemput temannya yang ditangkap polisi ketika mengikuti aksi demo pada tanggal 31 Agustus. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk. Ibunda Iko mengaku sempat mendengar sang anak mengigau saat dirawat. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk, itu ada luka di limpanya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Polisi menepis dugaan kekerasan aparat menjadi penyebab kematian Iko Julian. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ini meninggal karena kecelakaan sepeda motor pada Minggu 31 Agustus. Laka lantas, di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah, dan berakibat luka berat dan luka ringan. Dalam pernyataannya, Komnas HAM mencatat korban tewas dalam aksi unjuk rasa terhitung sejak 25 Agustus hingga 31 Agustus mencapai 10 korban yang sudah teridentifikasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mendorong agar pemerintah memprioritaskan pengusutan kematian korban tewas dalam demo dengan membentuk tim investigasi independen. Diperhatikan oleh pimpinan Polri, oleh Kapolri, oleh Kabar Reskrim, dan juga oleh Presiden Republik Indonesia untuk bisa benar-benar menunjukkan empati, bisa menunjukkan prioritas yang jelas bahwa prioritas utamanya adalah untuk memastikan ada keadilan pada mereka yang kehilangan nyawanya. Oke. Nah, ini yang saya kira mungkin harus jadi prioritas utama gitu, di atas prioritas yang lainnya. Gitu. Baik. Tak hanya keluarga korban, seluruh elemen masyarakat mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim investigasi independen mengusut penyebab kematian 10 korban tewas dalam aksi unjuk rasa. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah belum juga membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian 10 korban tewas dalam aksi unjuk rasa. Bagaimana menjamin tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan kepada korban demo dan bagaimana pula menjamin keadilan kepada keluarga korban tewas? Kita bahas bersama dengan Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Mendawai. Selamat petang Pak Haris dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Kami mau update dulu, mau konfirmasi Pak, dari data Komnas HAM sampai dengan petang ini untuk korban tewas tetap di angka 10 atau ada korban tambahan Pak?
Ya, sebenarnya kemarin ada informasi tambahan ya, tetapi ketika kita cek, ini kita masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Jadi info terakhir kelihatannya yang satu lagi itu belum terkait dengan eh, aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir gitu. Sehingga jumlahnya masih tetap 10 itu ya. Oke. Komnas HAM ini kan juga kemudian mendesak adanya tim investigasi soal dugaan kekerasan yang dilakukan aparat pada saat demo kemarin. Kenapa kemudian alasan mendesak? Apa kemudian indikasinya dan apa saja bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM? Ya, jadi kalau kita lihat berbagai kekerasan yang terjadi di berbagai daerah itu kan sebenarnya disebabkan oleh berbagai macam ya penyebab ya. Antara lain itu misalnya ketika ada yang demo, mereka mengalami kekerasan oleh aparat misalnya. Tetapi ada juga yang mereka meninggal, misalnya seperti yang di Makassar itu kan meninggal karena gedung DPRD itu kan dibakar gitu. Jadi kalau kita lihat yang meninggal ini memang harus didalami lebih lanjut apa penyebabnya, kemudian kira-kira siapa pelaku dari peristiwa itu ataukah memang itu merupakan kesalahan sendiri atau seperti apa, tentunya ini perlu dicek dan didalami lebih lanjut ya. Jadi memang tahap sekarang ini Komnas HAM pun dalam proses pengumpulan data-data dari berbagai unjuk rasa atau dari berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, baik itu di Makassar, di Jogja, di Semarang, di Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi proses pengumpulan data ini masih berlangsung, namun demikian tentunya kita berharap bahwa kita tetap perlu mendukung aparat penegak hukum, aparat kepolisian ya, dalam mengantisipasi apabila ada demo yang mengarah kepada kekerasan yang terjadi ya. Jadi memang kita harus lihat juga bahwa tidak semua demo itu dilakukan secara damai. Ada juga yang tahu-tahu datang langsung melakukan perusakan. Nah, ini juga yang Fakta adanya kekerasan terhadap para pendemo ini Komnas HAM menemukan di daerah-daerah mana saja, Pak? Ada di berbagai daerah ya. Kita juga menemukan beberapa kekerasan. Jadi tapi kami sendiri belum bisa keluarkan ya data secara rinci karena ini masih dalam Tapi proses. sudah ada datanya, Pak? Sudah ada. Jadi kami ya berdasarkan pantauan yang kami lakukan, investigasi yang kami lakukan di beberapa daerah itu, sudah ada beberapa data yang menunjukkan bahwa memang ada sejumlah orang yang menjadi korban kekerasan. Oke. Kalau untuk 10 korban, Pak, untuk 10 korban tewas, dari data Komnas HAM yang mana saja, Pak, yang diduga jadi korban kekerasan aparat? Saat ini yang sudah bisa dipastikan ini kan yang di Jakarta ya. Kemudian yang lain kan ini memang masih perlu pendalaman, misalnya Semarang, karena Pak? ada juga yang lainnya ini kan masih perlu ada pendalaman, misalnya dari pihak keluarga, ada yang tidak menghendaki proses lebih lanjut atas peristiwa yang dialami anaknya dan lain sebagainya. Jadi memang ini masih proses yang cukup panjang, tapi saya kira penting juga bahwa yang utama ini bagaimana kepolisian bisa memulihkan kondisi damai gitu ya. Pak Haris, kami juga kan sebagai jurnalis ini agak sulit untuk mendapatkan informasi dari keluarga korban tewas begitu. Sepertinya keluarga korban ini juga tertutup. Apakah ada temuan atau laporan dari keluarga korban soal hal ini? Keluarga korban kemudian juga tidak bisa bicara kepada sembarangan orang begitu ya. Apakah Komnas HAM juga melihat hal ini? Kami sudah mendatangi langsung ya beberapa korban yang tewas ini, misalnya yang di Jogja dan lain sebagainya. Dan sementara ini mereka bisa diajak berkomunikasi. Tapi memang semua masih menunggu situasi dan kondisi gitu. Tapi terakhir Pak, singkat saja Pak, idealnya kalau tim investigasi dibentuk siapa saja yang dilibatkan dan tim ini akan independen?
Ya kalau itu tergantung dari pemerintah ya. Kalau pemerintah ingin membentuk tim independen, saya kira sangat baik sekali sehingga hasil dari investigasi itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Namun demikian dari Komnas dan lembaga LNHAM ya, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, juga kami bekerja bersama-sama untuk juga mengumpulkan fakta gitu ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Abdul Haris Mendawai, anggota Komnas HAM di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu. Ya, siap. Saudara, hari ini tepat 5 September jadi batas waktu yang diberikan oleh masyarakat sipil kepada pemerintah dan juga DPR untuk memenuhi tuntutan jangka pendek. Apakah tuntutan ini bisa terwujud? Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya. Diminum. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang Saudara, dan kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Ini adalah situasi terkini di mana hari ini adalah batas waktu ataupun deadline dari tuntutan dari pendemo terkait dengan 17+8 Saudara. Tadi kita lihat tidak hanya dari mahasiswa yang berasal dari Unpad, namun dari berbagai universitas yang ada di Jakarta juga ikut hadir dalam aksi yang berjalan dengan kondusif ini di depan gedung DPR MPR RI Jakarta, Saudara. Aksi yang dilakukan hari ini tentu saja untuk menagih janji para anggota dewan dan juga pemerintah untuk segera memenuhi tuntutan dari para pendemo, para yang mewakili unjuk rasa, untuk memenuhi tuntutan mereka terkait dengan 17+8 Saudara. Kalau kita lihat 17+8 ini adalah 17 untuk tuntutan jangka pendek dan juga ada 8 tuntutan jangka panjang. Dari 17 tuntutan jangka pendek ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tuntutan yang difokuskan untuk kepada Presiden dan juga pemerintah. Kemudian juga tuntutan juga disampaikan kepada DPR, kemudian kepada polisi, TNI maupun juga sektor ekonomi. Bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Gerakan 17+8 tuntutan rakyat bergema. Sejumlah pegiat media sosial hingga influencer sudah menyerahkan tuntutan rakyat berupa 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke perwakilan DPR Kamis kemarin. Mereka menuntut bukti konkret dan bukan janji semata dan mengupdate kemajuannya secara transparan. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti ini. Di malam harinya, sejumlah mahasiswa memenuhi undangan Presiden Prabowo ke Istana Merdeka yang diwakili Mensesnek Prasetyo Hadi karena Prabowo menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal. Sehari sebelumnya, pimpinan DPR juga menerima aspirasi dari berbagai elemen mahasiswa ekstra dan intra kampus sebanyak 16 organisasi kemahasiswaan.
Melihat derasnya tuntutan masyarakat agar pemerintah sungguh-sungguh melakukan total perbaikan yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tegaskan partainya mendorong dialog untuk mencari solusi dari tuntutan tersebut. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan. Saya menyikapinya dengan terbuka, ya tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Senada, Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan akan mempelajari detail isi 17+8 tuntutan rakyat. Bahlil menilai apa yang disuarakan masyarakat merupakan kontrol terhadap pemerintah di negara demokrasi. Ya, kita menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat. Ini sebagai bagian daripada kontrol, dan negara kita ini kan demokrasi. Nah, untuk poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara seksama dan akan melakukan respon proaktif yang terukur. Sudah barang tentu ini bagian daripada proses untuk bagaimana kita mendorong agar demokrasi kita ke arah yang lebih baik. Ya. 17+8 tuntutan rakyat merupakan desakan terbuka yang diinisiasi sejumlah influencer dan pegiat media sosial. Tuntutan itu dirangkum agar aspirasi yang ingin disuarakan lebih sistematis dan mudah ditagih kepada pemerintahan Prabowo dan DPR. Tak hanya itu, 17 tuntutan itu juga menyasar ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan menteri di sektor ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Saudara, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyebut kondisi dan situasi saat ini bisa berangsur aman jika tidak ada yang terprovokasi dan menjalin dialog yang baik di ruang unjuk rasa. Wiranto pun bilang Presiden Prabowo Subianto melihat dan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan, namun tidak semuanya dapat dikabulkan bersamaan. Bila sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden, ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak, ya, semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot, ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif, ya, terhadap apa yang diharapkan rakyat. Hari ini, Saudara, tanggal 5 September adalah batas waktu yang diberikan oleh masyarakat sipil kepada pemerintah dan juga DPR untuk memenuhi 17 tuntutan jangka pendek. Apakah ke-17 tuntutan ini bisa terwujud atau sebaliknya hanya sebatas janji? Kita bahas bersama dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Bang Muhammad Kodari, lalu ada analis politik Mas Adi Prayitno, dan kami juga akan mengundang mantan Ketua BEM Unpad Mas Fridian Aurelo yang akan bergabung bersama kami di diskusi pada Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Mas Yasir, Bang Sehat Kodari. semuanya, ya. Saya mau ke Bang Kodari dulu nih. Hari ini deadline-nya, Bang, 17 tuntutan rakyat. Bisa terpenuhi nggak nih? Apalagi kemarin salah satu staf susnya Pak Prabowo, Pak Wiranto bilang nih, kalau semuanya dipenuhi bakal repot nih. Atau mungkin Anda punya pendapat yang berbeda nih, Bang Kodari? Iya, saya kira sebetulnya sebagian besar itu bahkan sudah selesai sebelum tuntutan dirangkum, ya, oleh teman-teman gerakan kolektif. Yang mana tuh, Bang? Tolong dijelaskan. Misalnya seperti pembatalan tunjangan anggota DPR, perjalanan ke luar negeri, proses terhadap anggota-anggota DPR
yang dianggap bermasalah, lalu kemudian proses hukum kepada pelaku penabrakan Afan Kurniawan, 7 personel yang ada di dalam mobil tersebut, termasuk juga kepada komandan batalion, itu semua sudah berjalan. Dan beberapa tuntutan itu kan sebetulnya juga kalau diberikan konteksnya sebetulnya menjadi jelas. Misalnya soal TNI, tarik TNI dari pengamanan sipil. Ini kan TNI ini kan hadir karena memberikan bantuan, dan dasarnya juga ada Undang-Undang TNI. Di situ salah satunya operasi TNI selain perang adalah perbantuan kepada Polri. Jadi sebetulnya sebagian itu hanya memerlukan penjelasan dalam konteks hukum. Yang kedua sudah berjalan, dan secara substansi saya kira umumnya sudah dipenuhi oleh para pihak yang disebut dalam tuntutan tersebut. Termasuk membentuk tim investigasi independen korban kekerasan aparat selama demonstran ini ya. Ini realisasinya seperti apa? Karena kalau sebatas hanya masih dirembukan, belum ada informasi yang disampaikan secara lugas dari pemerintah kepada rakyat, mungkin akan bias begitu, Bang. Iya, kalau saya kembali kepada substansi ya, yang diinginkan adalah keadilan, yang diinginkan adalah proses hukum yang berjalan dengan baik, dan itu sudah ditegaskan beberapa hari yang lalu oleh Presiden sendiri bersama ketua-ketua umum partai politik. Beliau, Pak Presiden maksudnya mengatakan dengan tegas agar diproses secara jelas, tegas, dan transparan. Jadi kalau kita bicara substansi, sebetulnya ini semua sudah lagi-lagi sudah dilaksanakan oleh Presiden. Secara substansi. Oke, secara substansi sudah dilaksanakan begitu oleh Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah. Apakah itu saja sudah cukup atau ada perlu langkah konkret lainnya? Saya ke Mas Adi untuk pertanyaan ini. Ya, kalau kita membaca tuntutan rakyat 17+8, ini kan ada 2 kategori jangka pendek dan jangka panjang. Yang dibicarakan hari ini tentu adalah kategori jangka pendek yang deadline-nya itu jatuh pada hari ini tanggal 5 September 2025. Kalau kita membaca target jangka pendek itu kan ada semacam kurang lebih sekitar 17 tuntutan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok aktivis pro demokrasi yang melakukan demonstrasi. Kalau kita mau jujur sebenarnya memang ada beberapa hal yang sudah dipenuhi. Misalnya soal tunjangan DPR kan sudah di stop. Ada sikap partai politik yang menonaktifkan kader-kader mereka yang dinilai menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi memang ada beberapa poin yang misalnya secara eksplisit masih belum bisa diwujudkan. Misalnya soal bagaimana membentuk tim investigasi secara independen untuk mengusut persoalan-persoalan yang kemarin terjadi ya. Terutama meninggalnya kawan kita Afan Kurniawan ya dalam tragedi di depan DPR itu. Kan sampai hari ini juga belum terbentuk. Termasuk misalnya bagaimana partai politik memecat kader-kadernya yang dinilai menimbulkan kontroversi. Yang ada partai politik itu hanya menonaktifkan dan meminta kepada DPR untuk tidak lagi memberikan fasilitas dan tunjangan apapun. Tapi minimal partai politik, DPR dan pemerintah dalam banyak hal sudah mengkonfirmasi tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok aktivis yang memberikan sejumlah tuntutan itu. Meski pada saat yang bersamaan ada beberapa hal yang saya kira juga belum terlaksana. Misalnya soal bagaimana terkait dengan kondisi keekonomian, yaitu memastikan bahwa ada langkah-langkah strategi supaya tidak terjadi PHK. Ataupun misalnya ada langkah-langkah konkret di tengah krisis sehingga kemiskinan dan kesulitan rakyat itu bisa ada solusinya. Termasuk misalnya jangan lagi ada upah yang relatif cukup murah dan rendah kepada semua sektor kerja. Kan itu tuntutan-tuntutan di bidang ekonomi. Tapi bagi saya secara prinsip sebenarnya Nasir adalah ada beberapa hal yang minimal kita tangkap secara positif. DPR dan pemerintah secara perlahan sudah mulai mendengarkan bagaimana tuntutan-tuntutan publik yang sudah disampaikan secara terbuka, dan bahkan sejak kemarin kita tahu DPR membuka pintunya seluas-luas kepada kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok BEM, termasuk juga aktivis-aktivis Cipayung, dan berdialog menyampaikan secara terbuka, termasuk juga misalnya meminta kawan-kawan mereka yang saat ini misalnya ditahan itu juga minta dilepaskan. Begitu tahan sampai di situ dulu Mas Adi, izin karena sudah bergabung bersama kami juga mantan ketua BEM dari Unpad, dari Firdian. Firdian, sudah dengar suara saya?
Iya, terdengar Mas. Ini saya masih di depan. Oke, Anda di lokasi, pertanyaannya apakah tuntutan Anda 17/8 ini sudah dipenuhi atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Hari ini batas waktu deadline tuntutan warga sipil 17/8 bisa terrealisasi atau tidak. Saya ke Bang Firdian. Bang Firdian, kalau tadi kata Bang Kodari ini secara substansi sebenarnya ada beberapa yang sudah terrealisasi begitu. Tapi Anda di lapangan yang mengawal tuntutan 17/8, apakah semua sudah terakomodir? Ya, hari ini saya di depan gedung DPR bersama teman-teman Aliansi Sipil, ada BEM Kema Unpad, BMKM UGM, KM ITB, teman-teman dari Sipil, Kasbi, Salam 4 Jari, ada Bang Ando Vida Lopez tadi dan sebagainya. Kami turun bareng-bareng karena kami menagih negara yang hari ini kita kasih deadline. Hari ini memang hari libur, tanggal merah, tapi buktinya kami sebagai pembayar pajak, sebagai bosnya tetap datang kan. Logikanya kalau bosnya datang, masa karyawannya nggak mau datang tanggal merah? Artinya kalau bicara tuntutannya sudah dipenuhi apa belum, kami merasa tuntutan kami belum dipenuhi. Contoh yang paling krusial kami ingin dorong adalah tim investigasi independen untuk korban kekerasan aparat selama sepekan terakhir. Gini, kami tidak berharap aparat itu fokus kepada pencarian makar. Ya udahlah, kalau makar silakan kerja-kerja bin, Mbak Intelkam, Bais untuk mencari siapa makar. Jujur kami geng Solo, geng Ijo, geng Coklat, kami nggak ngaruh, nggak peduli gitu. Kami peduli soal 10 teman kami yang meninggal di tangan negara. 3.000 teman kami masih ditahan oleh polisi. Del Pedro, Direktur Lokataru ditahan polisi. Teman-teman kami 8 orang masih hilang entah kemana. Itu yang kami pedulikan. Dan dengan cara apa kami mewujudkan keadilan korban? Tim investigasi independen. Karena kalau nggak independen, jadinya kayak di Bandung, Mas. Unpas sama Unisba ada gas air mata, polisinya bilang, itu mah kena angin kali. Kan konyol gitu. Itu yang kami rasakan, Mas. Baik, di sini juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodori. Saya ingin minta tanggapannya. Ini kapan tim investigasi independen korban kekerasan ini dibentuk? Ya, kembali lagi sebetulnya kepada substansi ya, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa proses hukum itu bahkan sudah berjalan dari hari kedua setelah peristiwa dalam kasus Afan, sudah langsung diproses secara hukum. Sudah diproses secara etik ya, dan begitu dilihat dianalisa ada potensi pidananya, semuanya juga sudah berproses dan sedang berproses pada hari ini. Dan beberapa tindakan tegas sudah dilaksanakan, misalnya untuk driver Rantis itu sudah demosi 7 tahun, kemudian untuk komandan batalion itu sudah kalau saya tidak salah sudah diberhentikan ya dari jabatannya begitu. Jadi proses ini pasti bertahap, tetapi saya kira kita semua bisa mengikuti prosesnya dengan terbuka, karena umumnya disiarkan oleh televisi, begitu Pak Yasir. Karena kita lihat tidak hanya satu gitu ya korbannya, tapi ada 9 lainnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan saya, mewakili apa yang disampaikan oleh Firdian tadi. Jadi dibentuk nggak nih tim investigasi independennya? Saya kira ini sedang berjalan ya, proses secara simultan. Karena ada banyak kasus pada saat yang bersamaan, ada yang meninggal. Mungkin soal yang meninggal ini 10 tadi saya, maaf ya, punya persepsi yang berbeda setidaknya pada hari ini dengan yang disampaikan oleh Firdian tadi. Misalnya yang di Makassar, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa di situ adalah tangan negara. Karena yang meninggal di DPR itu kan justru korban kebakaran dari gedung DPRD yang notabene disulut oleh perusuh yang membakar gedung DPRD. Dan itu tentu saja bukan aparat hukum yang bertindak pada waktu itu. Baik. Saya kira harus diproses satu-satu, termasuk juga polisi sedang memproses anasir-anasir perusuh di berbagai titik di seluruh wilayah Indonesia, kan jumlahnya banyak. Jadi tidak bisa pukul rata. Kalau misalnya nanti ternyata hasilnya tidak memuaskan, mungkin saja ada usulan-usulan. Tetapi saya kira ini sekali lagi sudah diproses dengan sebaik-baiknya. Baik, saya ke Mas Adi, konsekuensi politiknya apa kalau tuntutan 17/8 ini tidak semua terpenuhi?
Ya, saya kira memang secara prinsip pasti akan dinilai oleh publik bahwa pemerintah, DPR, partai politik, dan tim ekonomi itu belum bekerja secara maksimal. Karena 17 tuntutan itu kan belum sepenuhnya. Tapi kan kita juga harus membaca secara realistis, Mas. Memberikan waktu kurang lebih misalnya seminggu untuk merealisasikan 17 janji, itu tentu bukan perkara gampang. Tapi kalau saya tangkap itu adalah niat baik, progress report yang sudah dilakukan oleh partai politik, DPR, dan pemerintah. Partai itu kan jelas, sudah menonaktifkan 5 anggota dewan yang dinilai menjadi biang huru-hara. Meski pada saat yang bersamaan kita juga melihat bagaimana partai politik tidak memecat. Karena salah satu tuntutannya adalah memecat kader-kader partai yang ada di DPR yang kemarin menimbulkan kontroversi. Termasuk juga misalnya bagaimana DPR sudah berkomitmen. Tak ada lagi tunjangan, tak ada lagi moratorium untuk keluar negeri dan semacamnya. Bagi saya ini sudah sebagai bagian dari modal besar. Meski pada saat yang bersamaan harus kita akui, kalau tuntutan-tuntutan jangka pendek 17 poin ini tidak sepenuhnya tidak dipenuhi, saya yakin bahwa kelompok-kelompok aktivis yang menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat ini akan dimasukkan pada agenda-agenda jangka panjang. Karena dalam banyak hal, agenda jangka panjang dan agenda jangka pendek itu saling beririsan satu sama yang lain. Tugas partai, tugas DPR, tugas presiden, tugas kementerian, termasuk juga tugas bidang ekonomi. Baik, saya ke Firdian. Firdian, mumpung ada Bang Kodari nih, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dari tuntutan Anda yang 17 tuntutan warga ini, apa yang paling urgent yang ingin disampaikan agar hari ini ada ini? Semuanya, kenapa 17 tuntutan itu cuma 1 pekan? Karena biasanya kami menghitung visible sekali kalau negara punya political will untuk mengungkapkan hal tersebut. Tapi kalau ngomongin paling urgent adalah kita ngomongin soal keselamatan warga sipil. Negara sudah seharusnya menjamin keselamatan dan rasa aman untuk warga sipil. Salah satu kami inginkan adalah bebaskan seluruh demonstran yang ditahan oleh kepolisian tanpa syarat, tanpa bergen, tanpa daya tawar, tanpa diotak-atik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka-mereka yang juga akan menjadi saksi di lapangan seperti apa yang terjadi. Ini saya melihat nuansa di mana diberikan gitu ya. Terus kepolisian membuat berbagai tagar-tagar aman bersama rakyat dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satu berita pun yang saya lihat soal kepolisian dipecat, dipenjara, melakukan kekerasan. Bagaimana polisi yang, tapi kan itu yang nobrak Afan juga akhirnya dipecat. Ya iya nobrak Afan doang. Emang cuma Afan yang meninggal di demonstrasi ini? Ada 10 yang meninggal di demonstrasi ini. Ada ribuan yang luka-luka. Satu teman saya anak 4, dia diculik oleh aparat, kemudian dia sekarang ada dalam posisi koma. Nggak ada di berita, nggak ada. Tapi itu nyata dalam. Itu poin saya, kalau ngomongin itu, ya adalah keadilan sembari parsial. Karena bagaimana tadi, DPR, reformasi partai politik, dan lain sebagainya. Oke, silakan Bang Kodari, tanggapannya. Ya, kalau bicara mengenai perhatian kepada korban, ya sekali lagi tidak bisa dipukul rata. Ini Dek Firdian kan sudah mengulang 2 kali bahwa 10 korban itu seolah-olah semuanya oleh aparat. Padahal saya kira kita semua yang mengikuti pemberitaan sepakat bahwa setidaknya yang di Makassar itu ya 3 dari 4 orang itu adalah korban dari kekerasan atau dari perusuh. Nah, memang kita harus mencoba juga membaca dari kacamata teman-teman kepolisian bahwa yang di lapangan itu kan memang ada demonstran tetapi juga ada perusuh begitu. Jadi kalau langsung dilepas semua juga ya balik lagi kan proses hukumnya kan harus dijalani begitu loh. Bahwa sebetulnya ini yang ditahan ini adalah demonstran atau kemudian perusuh yang anarkis. Kalau demonstran saya yakin pasti akan dilepaskan. Tetapi kalau perusuh rasanya kan harus diproses secara hukum begitu. Yang jelas semua ini pasti akan memakan waktu. Saya tahu bahwa teman-teman di pemerintahan berusaha untuk sebaik-baik mungkin untuk memberikan perhatian dan solusi, termasuk misalnya almarhum Afan Kurniawan itu orang tuanya dibantu perumahan dan cepat sekali itu kejadian pada hari Kamis kalau tidak salah hari Senin sudah bisa direalisasi. Dan yang jelas pada hari ini dari 10 itu
lepas dari apapun sebabnya, Kementerian PKP dan Kementerian Kemendagri sekarang sedang mengumpulkan data untuk menyiapkan bantuan perumahan juga. Jadi tidak lepas begitu saja ya Bang Kodari ya? Tidak. Oke. Kita tangkap poinnya di situ. Tidak lepas begitu saja, tidak lepas tangan begitu saja. Yang di Makassar itu akan diberikan bantuan nanti Kamis minggu depan. Baik, waktu kita terbatas, saya terakhir ke Bang Firdian. Bang Firdian ini masih di sana meminta tuntutan 17+8 ini bisa dipenuhi atau tidak. Sampai jam berapa di sana Anda bersama dengan teman-teman mengawal tuntutan ini? Mas, jadi hari ini nama kita tuh Seruan Aksi Damai, piknik rakyat nasional. Jadi ini pada pulang, semua lagi pada foto-foto aja. Nah, poinnya adalah kami ini sepakat dengan negara yang pengen segala hal disampaikan dengan damai. Toh masyarakat juga pengennya damai kalau misalnya bisa. Makanya poin saya gini loh. Ini kan kita udah damai nih, udah tenang, piknik. Bahkan tadi kita di panggung ada Badru yang nyanyi lalu ingat mati, ingat apa gitu. Kita benar-benar sopan itu, santai itu. Poin saya adalah, ini rakyatnya udah santai, udah damai. Nah jangan dong akhirnya negara, baik DPR, polisi, tentara, pemerintah, aji mumpung. Kita udah damai malah jadinya dianggap nggak punya daya tawar, nggak punya kekuatan, nggak menakutkan, nggak bisa menggoyang. Jangan kayak gitu. Kami berharap mereka semua mendengar dengan rasa damai ini tidak berarti menghilangkan rasa harapan yang kami ingin berikan. Baik. Dengan aksi damai lantas tidak membuat semangat untuk terus mengawal tuntutan 17+8 ini ya. Kita nantikan seperti apa respon dari DPR maupun pemerintah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Kodari. Terima kasih rekan-rekan telah bergabung bersama kami di diskusi Kompas Petang kali ini. Ada Wakil Kepala Staf Kepresidenan Bang Muhammad Kodari, lalu ada mantan Ketua BEM 4 Firdian, dan juga ada analis politik Mas Adi Prayitno. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV, karena informasi yang akan kami hadirkan terkait dengan Polda Metro Jaya yang menggelar patroli untuk memantau dan menjaga situasi Jakarta tetap kondusif. Aman. Polda Metro Jaya menggelar patroli untuk memantau dan menjaga situasi Jakarta tetap kondusif di tengah aksi unjuk rasa yang masih dilakukan di gedung DPR Jakarta hari ini. Polda Metro Jaya menurunkan 200 anggota Polri gabungan dari Brimob, Sabara untuk menyusuri sejumlah rute penting seperti Pancoran, Mampang, kawasan Senayan, Pakubuwono hingga Polda Metro Jaya. Patroli dilakukan mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, mengingat hari ini sejumlah aksi massa masih dilakukan di depan gedung DPR untuk mengawal tuntutan 17+8 dari warga kepada DPR dan pemerintah. Ada satu motor. Saudara, Mabes TNI membantah anggotanya terlibat dalam aksi massa yang terjadi beberapa hari terakhir. TNI juga menepis isu prajuritnya melakukan provokasi dalam demonstrasi. Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Saudara, Kapuspen TNI Brigjen Marinir Freddy Ardianza menegaskan tidak ada anggota TNI yang ditangkap dalam aksi unjuk rasa di kawasan DPR dan Selipi. Kapuspen TNI membenarkan anggota BAIS berada di kawasan demo untuk menjalankan tugasnya, memantau keamanan dan juga situasi. Kapuspen TNI membantah narasi hoax yang beredar di medsos soal provokator demo. Ya kan? Itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan. Ya. Untuk menentukan, misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Ya.
Kompas Petang masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Tabrakan beruntun terjadi di Tanjakan Gardu, Cilame, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saudara. Kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan ini diduga terjadi akibat sebuah truk tangki bermuatan BBM mengalami remblong saat jalan menurun. 6 orang terluka akibat kejadian ini. Tuh bos, nggak bisa lewat, mobil Malang. Malang mobil. Saudara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun menghadiri penerbangan perdana rute internasional ke Kuala Lumpur di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Taj Yassin optimistis rute internasional ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian dan wisata di Jawa Tengah. Penerbangan perdana rute internasional ditandai dengan kedatangan pesawat AirAsia dari Kuala Lumpur di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang yang disambut dengan tradisi water salute. Kedatangan pesawat jenis Airbus A320 yang membawa 180 penumpang disambut Wakil Gubernur Jawa Tengah. Taj Yassin optimis dibukanya rute ke Kuala Lumpur dari Semarang akan meningkatkan perekonomian dan wisata di Jawa Tengah. Harapan kami bukan hanya pelancong saja, tetapi juga pengusahanya datang ke Jawa Tengah untuk menginvestasikan di Jawa Tengah ini. Itu ya, terima kasih ya. Dan untuk promo insya Allah nanti kita bicara tentang pemandu dan pelaku wisata yang ada di Jawa Tengah untuk mempromosikan bersama-sama dengan AirAsia dan lain. Saat pembukaan rute perdana ke Kuala Lumpur, Wagub Jateng mengalungkan kain batik dan memberi souvenir kepada calon penumpang. Penerbangan internasional yang dulunya sebelum pandemi kan sudah ada Ahmad Yani, ya sekarang sudah jadi internasional lagi, jadi lebih mudah, kami lebih mudah, nggak perlu harus move dulu ke Surabaya atau ke Jakarta, jadi yang jelas kita senang ya, lebih mudah. Harapannya? Harapannya nanti akan terus eksis terus, jangan sampai tutup ya, maksudnya internasional, status internasionalnya akan terus Status Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Perhubungan RI nomor 26 tahun 2025 tanggal 25 April 2025. Wagub menambahkan bulan November nanti akan hadir rute baru Semarang-Singapura dengan harapan akan semakin banyak konektivitas dari Semarang menuju negara-negara Asia lainnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya.